Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKKK Surakarta. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus itu baik kepada kita. Tuhan sudah memelihara kita, memberikan kesehatan kepada kita, mencukupkan apa yang kita perlukan. Nah, hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita mau menyanyi memuji Tuhan dan kita juga mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, Putu Lause mau ajak anak-anak semua untuk menyanyikan satu pujian dengan penuh sukacita. Tuhan besertaku. Yuk semua anak-anak Lause ajak untuk berdiri, kita menyanyikan pujian ini dengan gerakan. Yuk. Dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kita mau nyanyikan pujian ini. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Kita nyanyikan sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi. Yuk semua menyanyi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena apa anak-anak? Karena Engkaulah Yesusku. Puji Tuhan. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan menyertai waktu pagi, waktu siang, waktu malam, bahkan waktu kami sakit pun Tuhan Yesus selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan ini dalam kehidupan kami. Kami akan terus memuji Tuhan dan mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kalian yang merasa sangat senang dan bangga bisa menjadi anak Tuhan? Ayo siapa? Kalian bangga nggak menjadi anak Tuhan? Kalian bersuka cita nggak ketika kalian ingat bahwa kalian adalah
anak Tuhan. Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga mau memberkati hidup kita. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan, kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian untuk Tuhan. I am a child of God. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Langsung berharap setiap kali anak-anak dapat kesempatan untuk belajar firman Tuhan, anak-anak mau bersemangat karena anak-anak mau belajar lagi satu kebenaran firman Tuhan untuk menuntun kehidupan anak-anak sekalian. Kita mau memujikan satu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik. Nah, mari sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yuk kita bersatu hati dulu di dalam doa ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengar akan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, berkati hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kali ini Lose akan memulai dengan membuat sebuah pertanyaan ya, mau bertanya nih, yang jawabannya itu tentang sesuatu yang benar atau salah. Salah atau benar. Ya. Nah, coba kira-kira benar atau salah ya untuk pernyataan-pernyataan berikut ini. Yona, Mami punya pertanyaan, jawab benar atau salah ya. Kita boleh mengejek orang lain, benar atau salah? Salah. Halo Timi. Halo. Kita harus mentaati orang tua. Benar atau salah Timi? Benar. Halo Jolin, Jesslyn. Coba jawab pertanyaan ini benar atau salah ya. Kalau Mama bilang nggak boleh ambil kue yang ada di meja, tetapi kalian tetap mengambilnya. Benar atau salah ya? Salah. Oke, thank you. Rafa, halo Gebi. Halo Ma. Mama mau tanya, penting nggak menghafal firman Tuhan? Penting. Adik-adik, kita tahu ya apa yang benar atau apa yang salah itu dari mempelajari firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah senjata kita. Senjata untuk melawan godaan-godaan. Nah, mari kita pelajari bagaimana Tuhan Yesus juga memakai firman Allah itu ketika Tuhan Yesus dicobai, ya. Dan kita juga bisa belajar apa yang harus kita lakukan ya jika nanti kita juga mendapat cobaan. Yuk kita saksikan bersama-sama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.
Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Adik-adik, Yesus mengasihi, mengerti, dan juga menaati firman Allah. Tuhan Yesus menggunakan firman Allah ketika Tuhan Yesus sedang dicobai. Nah, firman Allah itu seperti tameng. Kalian tahu tameng nggak? Itu seperti kayak perisai gitu ya. Kayak perisai yang menjaga Tuhan Yesus terhadap serangan-serangan dari iblis. Adik-adik, Allah ingin kita juga menggunakan firman-Nya dengan cara seperti itu ya. Ketika kita dicobai untuk berbuat salah. Nah, kita harus mengenakan semua senjata Allah agar selamat dari serangan-serangan musuh, yaitu iblis. Senjata Allah tuh apa aja loh, Kita akan lihat ya, ada apa aja sih senjata Allah, sehingga kita nanti boleh memakainya lengkap, siap seperti seorang prajurit yang siap untuk berperang ya. Kita harus memakai ada yang namanya ikat pinggang kebenaran Allah. Kita juga harus melindungi tubuh kita dengan baju zirah keadilan. Kita harus mengenakan sepatu atau kasut ya, agar siap untuk memberitahu orang lain tentang Yesus, yaitu Injil damai sejahtera. Kita juga harus membawa perisai iman. Kita harus menutupi kepala kita dengan ketopong keselamatan. Terakhir, kita juga harus menggunakan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, adik-adik, itu tadi senjata-senjata Allah. Kiranya kita semua memakainya secara lengkap ya, dan kita siap untuk berperang melawan iblis. Adik-adik, ketika cerita tadi, adik-adik lihat nggak? Apakah Tuhan Yesus itu membawa-bawa firman Allah itu kemana-mana? Dibawa nggak tadi? Setiap kali ada pencobaan iblis, apakah tadi adik-adik lihat? Oh, Tuhan Yesus cepat-cepat dulu buka gulungan kitabnya. Dicari di ayat mana ya yang cocok gitu. Apakah tadi seperti itu? Menurut adik-adik, bagaimana Tuhan Yesus bisa menggunakan firman Allah sebagai perisainya? Nah, iya betul. Ya, karena Tuhan Yesus sudah menghafalkan firman Allah itu. Ya, Tuhan sudah tahu dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika ada serangan dari iblis, Tuhan siap untuk menghadapinya. Adik-adik, sama dengan kita. Ya, mungkin kita juga nggak punya Alkitab yang selalu siap di tangan. Nggak bawa Alkitab kemana-mana gitu ya kita ya.
Nah, kita bisa menjaga diri ya, kita harus waspada. Kalau kita nggak bisa selalu nggak bawa Alkitab, kita harus sungguh-sungguh belajar tentang firman Tuhan. Ya, jadi ketika ada godaan yang datang, kita udah siap untuk melawannya. Nah, adik-adik, sungguh penting, ini catatan ya, harus kalian perhatikan sungguh-sungguh. Sangat penting untuk mengetahui firman Tuhan, sehingga kita dapat mengingatnya, terlebih lagi menggunakannya untuk menyerang godaan-godaan dari iblis. Oke adik-adik, nah kita akan belajar ayat pada hari ini ya. Yuk kita baca, kita hafalkan sehingga ini juga boleh jadi kekuatan bagi kita, sehingga kita siap kok nanti ada cobaan-cobaan ya. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 14. Coba yang punya Alkitab, coba dibuka yuk. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14 di Perjanjian Baru ya. Kita mau baca sama-sama? Sudah siap? Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita, boleh menambah pengetahuan kita. Semakin hari kita boleh semakin tahu banyak akan firman Allah. Ayat hafalannya bisa kalian baca dan hafalkan ya. Nah, senang sekali hari ini kita sudah boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita menutup dalam doa, kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita boleh sungguh-sungguh memahami firman Tuhan hari ini dan terlebih lagi boleh melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh belajar banyak tentang senjata-senjata Allah yang Tuhan persiapkan supaya kami bisa melawan godaan si iblis. Tolong kami ya Tuhan supaya kami boleh sungguh-sungguh dalam membaca dan memahami akan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi perisai bagi diri setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan hidup kami ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan memberkati hidup kita. Karena itu kita juga mau belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak bisa mengumpulkan uang yang sudah anak-anak siapkan dan satu ketika bisa dibawa ke gereja untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Atau kalau anak-anak juga mau langsung memberikannya kepada Tuhan lewat persembahan, bisa mentransfer ke nomor rekening yang telah disediakan. Kita akan mempersiapkan hati sambil memberikan persembahan. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan, burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pujian yang kami baru nyanyikan mengingatkan kepada kami kalau burung pipit yang kecil saja, bunga bakung di padang, Tuhan pelihara, Tuhan memberi keindahan. Apalagi kami sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kami, Tuhan pasti akan menyertai kami, dan Tuhan pasti akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami mau selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik kepada kami. Terima kasih, kami boleh memberi persembahan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami dan pakailah hidup kami untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Murid Kristus mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, yes. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua.